Halo, kita bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya di cabang seni rupa 3 dimensi, yaitu seni patung. Kita akan melihat kembali bagaimana seni patung ini, karya seni rupa murni 3 dimensi atau bahasa seninya trimatra. Nah, konsep seni rupa murni trimatra ini yaitu karya seni rupa murni yang berukuran 3, yaitu di samping memiliki panjang, lebar, juga memiliki volume atau isi dan ruang, ya. Nah, salah satu contoh karya seni rupa murni adalah seni patung. Nah, kita akan lanjutkan kembali bagaimana di dalam seni patung. Nah, seni patung ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertuliskan bahwa patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan binatang yang cara pembuatannya dipahat. Pengertian ini didasarkan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu sculpture, karena pematung zaman dahulu menggunakan teknik pahat. Seni patung disebut juga plastic art atau seni plastik. Mudah dibentuk sesuka hati. Seni patung bisa diartikan sebagai seni bentuk, yaitu bentuk-bentuk yang memiliki keindahan. Nah, patung dapat dikelompokkan berdasarkan, yaitu jenis patung kita akan melihat ada 3, yaitu yang pertama patung dada, yang kedua patung torso, yang ketiga patung lengkap. Nah, kita akan melihat yaitu pengertian dari ketiga jenis patung tersebut. Yang pertama patung dada. Apa itu patung dada? Patung dada adalah penampilan karya patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala. Kita bisa melihat ini contoh patung dada. Nah, yang kedua adalah patung torso. Nah, patung torso itu adalah yaitu penampilan karya patung yang hanya menampilkan bagian dada dari dada, pinggang, dan panggul. Nah, ini contohnya ya. Sedangkan yang ketiga patung lengkap. Nah, patung lengkap merupakan yaitu maksudnya terdiri dalam badan, anggota badan bagian atas dan anggota badan bagian bawah serta kepala. Kita melihat di sini ya, lengkap. Di sini ada badan bagian atas dan bagian bawah serta kepala. Ya, itu ketiga jenis patung. Nah, kita lihat fungsi seni patung itu apa? Ya. Jadi, secara umum fungsi patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung. Berdasarkan tujuannya ada 6, yaitu yang pertama, patung religi. Nah, patung religi ini untuk sarana beribadah atau bermakna religius, keagamaan. Ini contoh patung religi. Nah, yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen ini untuk memperingati atau untuk peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Nah, ini contoh patungnya. Nah, yang ketiga kita lihat jenis patungnya, patung arsitektur. Nah, patung arsitektur ini ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Lihat, ini contoh patung arsitektur. Berikutnya yang keempat adalah yaitu patung dekorasi. Nah, patung dekorasi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman ya. Ini contoh patung dekorasi. Sedangkan yang kelima jenis patungnya adalah patung seni. Nah, ini fungsinya patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, ini contoh patung seni. Nah, fungsi patung yang keenam adalah
patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ini yaitu hasil dari para pengrajin. Ya, ini contoh patung pengrajin. Nah, itulah 6 fungsi dari patung. Nah, kita sekarang melihat corak patung. Nah, corak patung ini berdasarkan coraknya, karya seni patung terdiri dari yang pertama corak tradisional ya. Corak tradisional. Nah, corak tradisional ini adalah corak seni patung yang sudah dipolakan secara turun-temurun sampai sekarang. Nah, corak patung tradisional itu terbagi dua, yaitu ya, yang pertama, lihat, corak primitif. Nah, corak primitif yaitu corak patung yang berkembang di suatu daerah pada masa lampau, yaitu zaman prasejarah. Contoh patung Asmat di Irian Jaya dan patung Dayak di Kalimantan. Ya, nah ini contoh corak primitif. Sedangkan yang kedua adalah corak klasik. Ya, corak klasik ini apa? Nah, corak klasik yaitu seni patung yang berkembang pada masa zaman Hindu sampai Buddha. Ya, seperti patung yang terdapat pada bangunan candi. Ini contoh corak klasik. Nah, berikutnya kita akan melihat yaitu corak modern. Tadi yang pertama corak tradisional. Nah, ini sekarang yang kedua corak modern. Nah, corak modern adalah corak seni patung yang berkembang pada zaman modern dan sudah mendapat pengaruh dari luar atau dari barat. Nah, corak patung modern terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, corak imitatif atau realis atau representatif ya. Nah, apa pula itu? Nah, corak imitatif atau realis representatif yaitu corak patung yang meniru bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini contoh corak imitatif ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah corak deformatif. Corak deformatif yaitu bentuk-bentuk patung yang sudah mengalami perubahan dari bentuk asli atau perubahan dari bentuk alam menjadi bentuk baru sesuai dengan gagasan atau imajinasi pematung. Nah, ini contoh corak deformatif. Sedangkan corak modern yang ketiga adalah corak non-figuratif atau abstrak ya. Nah, corak ketiga ini, abstrak ini adalah bentuk patung yang tidak lagi menyerupai bentuk yang ada di alam atau abstrak. Kita bisa lihat ini contoh corak non-figuratif. Nah, berikutnya yaitu media seni patung. Nah, adapun media seni patung ini adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk membuat seni patung. Nah, kita melihat bahan ya. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat patung antara lain ada bahan lunak. Nah, bahan lunak yaitu material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Nah, ini contoh bahan lunak. Nah, yang kedua bahan sedang. Ya, di bahan lunak, yang kedua bahan sedang. Nah, bahan sedang yaitu tidak lunak dan tidak pula keras. Misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Ini contoh bahan sedang. Sedangkan bahan yang ketiga adalah bahan keras. Nah, bahan keras yaitu terdiri dari kayu, batu, dan logam. Misalnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Batu-batuan yaitu batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualang. Logam yaitu kuningan, perunggu, dan emas.
Ini contohnya ya, bahan keras. Nah, berikutnya alat. Yang pertama tadi bahan, sekarang alat dalam membuat patung. Jadi peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan teknik yang dipakai untuk membuat patung. Antara lain, yang pertama kusir. Nah, kusir ini yaitu alat bantu untuk membuat patung dari tanah liat. Nah, ini contoh alat yang namanya kusir ya. Nah, alat berikutnya kita melihat meja putar ya. Meja putar yaitu meja untuk berkarya patung yang dapat digerak-gerakkan dengan cara diputar. Nah, ini contoh meja putar ya dalam membuat patung. Nah, berikutnya alatnya ada pahat. Nah, pahat ada dua jenis. Pahat ya, yaitu pahat ukir untuk kayu dan pahat ukir untuk batu. Jadi ada dua, untuk ukir kayu dan ukir batu. Nah, ini contoh pahat ya. Kita melihat alat berikutnya palu. Nah, palu itu yaitu alat pelengkap untuk memahat. Palu untuk pahat ukir terbuat dari kayu dan palu untuk pahat betel terbuat dari besi ya. Nah, ini contoh palu ya, istilah sekarang penokok ya. Nah, yang berikutnya cetakan. Cetakan ini yaitu terbuat dari bahan gips yang berguna untuk mencetak patung dari bahan cair ya. Nah, ini contoh cetakan. Berikutnya kita akan melihat teknik dalam membuat patung. Jadi teknik adalah cara untuk membuat sebuah karya ya. Karya yang dibuat di sini adalah patung ya, tentu. Ada beberapa cara dalam membuat patung, antara lain yang pertama teknik pahat. Nah, teknik pahat yaitu cara membuat patung dengan dipahat, yaitu membuat bagian yang tidak dipakai sesuai dengan model yang diinginkan. Nah, ini contoh teknik pahat ya. Nah, berikutnya kita melihat teknik cor. Nah, teknik cor yaitu membuat patung dengan meleburkan bahan kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Ini teknik cor. Dan berikutnya teknik konstruksi. Nah, apa itu teknik konstruksi? Teknik konstruksi yaitu cara membuat patung dengan merangkai bahan seperti besi dan kawat sebagai konstruksi atau rangkaian dari patung yang akan dibuat, kemudian menempelkan bahan berupa pasir dan semen ke rangka sesuai dengan model yang diinginkan. Ini ya teknik konstruksi.